Malpraktik adalah tindakan tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi atau prosedur, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Dalam pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan wajib bekerja secara profesional, teliti, dan sesuai standar operasional atau SOP. Kelalaian dalam tindakan medis dapat membahayakan keselamatan pasien dan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi pasien dan keluarga. Karena itu, keselamatan pasien harus selalu menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Di program berita Crazy News. Belakangan ini, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus dugaan malpraktik yang viral di media sosial. Kasus tersebut menyoroti pentingnya profesionalisme dan ketelitian tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis. Berikut laporan selengkapnya. Kok sarung tangannya nggak diganti, Bu? Nggak apa-apa, Bu, ini cuma kayak filler doang. Terima kasih. Sampel buat analisis selanjutnya mana? Yang ini. Kok nggak ada labelnya? Bentar ya, pasang dulu. Tadi labelnya yang mana ya? Ya udahlah, pasang aja. Terima kasih. Kelalaian kecil dalam tindakan medis dapat berdampak besar bagi keselamatan pasien. Hal serupa juga menjadi perhatian masyarakat dalam kasus yang dialami Arumi, seorang anak yang viral di media sosial setelah mengalami kerusakan pada tangan usai menjalani tindakan medis. Kasus tersebut memicu berbagai tanggapan masyarakat dan menjadi pengingat pentingnya ketelitian serta kepatuhan terhadap prosedur dalam pelayanan kesehatan. Jadi korban malpraktik di 3 lokasi layanan kesehatan sehingga ia terpaksa kehilangan tangan kanannya.
Menurut kuasa hukum, ketiga layanan kesehatan melakukan pembiaran dan kelalaian terhadap balita tersebut. Tangan korban menghitam dan bengkak setelah dilakukan pemasangan infus oleh nakes. Meski orang tua korban sudah minta anaknya dirujuk ke Kota Bima, namun permintaan itu diabaikan oleh rumah sakit. Akhir pekan depan, hari Senin kalau tidak akan dilakukan operasi lanjutan oleh dokter bedah plastik RSUD Provinsi NTB. Alhamdulillah, kalau kita berbicara tentang kasus ini ya, Mbak Dian ya, dan tim, sebisa mungkin kalau bisa kita bicarakan dengan baik, mungkin kita berdiskusi nanti bersama dengan semua pihak. Mulanya korban dibawa ke puskesmas untuk berobat karena mengalami demam. Saat itu tenaga medis menganjurkan pasien diinfus untuk menginjeksi obat. Ia juga sempat dirujuk ke 2 RSUD lain untuk mendapat perawatan lanjutan. Namun dalam perawatan itu, tangan kanannya yang sebelumnya diinfus justru bengkak dan menghitam. Mereka cuma menganggap pembengkakan infus itu karena peradangan, hanya penyedotan kayak gitu. Tapi tidak memeriksa. Mereka baik dokter maupun perawatnya tidak ada yang memeriksa keadaan anak saya. Kini pasien ditangani RSUD Provinsi NTB dan akan menjalani operasi lanjutan. Dari kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa keselamatan pasien harus selalu menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan perlu bekerja secara profesional, teliti, dan mematuhi prosedur yang berlaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mari bersama-sama menciptakan pelayanan kesehatan yang aman, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien. Kalau praktik pada saat dilakukan flebotomi itu sangat serius ya, karena bisa membahayakan nyawa manusia. Karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak akurat. Kesalahan yang dilakukan seperti identifikasi pasien pada saat pengambilan darah tidak sesuai, terus tidak dilakukannya standar operasional prosedur yang sesuai.